Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait 11 alasan mengapa kebanyakan orang itu tidak pernah menjadi kaya. Nah, tentu setiap dari kita ingin mempunyai yang namanya uang keberlimpahan, kemewahan, berkecukupan dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan di mana hal tersebut dapat menjadi alasan seseorang mengapa orang tersebut tidak pernah menjadi kaya. Yang pertama adalah berpikir pekerjaan cukup hanya satu. Nah, ketika seseorang hanya memiliki satu pekerjaan tanpa ada pekerjaan sampingan, tanpa ada pekerjaan yang lain, maka itu adalah salah satu cara untuk menuju yang namanya kemiskinan. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai pekerjaan tetap misalnya, maka haruslah mencari pekerjaan yang lain atau pekerjaan sampingan untuk mendapatkan sebuah tambahan. Kemudian alasan yang kedua adalah mereka berpikir bahwa memilih karir itu berdasarkan apa kata orang karena tidak enak dengan omongan orang, jadi mengikuti omongan orang tersebut untuk meniti karir. Padahal sebenarnya adalah kita harus berkarir pada apa yang kita sukai, pada passion kita. Berkarirlah pada passion kita. Cintai apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita cintai. Jadi jangan melakukan sesuatu itu berdasarkan perkataan orang, berdasarkan omongan orang. Karena kan kita tidak menikmatinya. Ketika karir kita itu berdasarkan apa kata orang, kita tidak menikmati karir tersebut. Ketika kita tidak menikmati karir tersebut, kita tidak bisa maksimal di karir kita tersebut. Nah, ketika kita tidak bisa maksimal di karir kita tersebut, maka itu hasilnya pun akan kurang juga tuh. Kemudian alasan yang ketiga adalah di mana seseorang itu fokus menabung bukan investasi. Sebenarnya kekayaan itu bukan hasil dari sebuah tabungan, tapi hasil dari sebuah investasi. Nah, investasi itu kan terbagi dua tuh, ada investasi untuk diri sendiri dan ada investasi untuk menghasilkan passive income tuh. Nah, jadi fokuslah pada jangan hanya sekedar mendapatkan uang kemudian ditabung, jangan, tapi uang yang didapatkan itu harus diinvestasikan. Baik itu investasi untuk diri sendiri tadi, belajar skill baru, menambah pengalaman, ikut seminar, workshop dan sebagainya, pelatihan-pelatihan. Kemudian investasi untuk passive income, misalnya membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan baru dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian alasan yang ketiga adalah di mana seseorang itu tidak punya alasan keempat yaitu tidak punya tujuan dan rencana keuangan. Dimana ketika seseorang itu tidak mempunyai tujuan dan rencana keuangan mereka, maka uang yang didapatkan itu akan habis secara sia-sia, tidak terarah, tidak tahu tujuannya apakah ini digunakan sesuai kebutuhan atau tidak. Jadi harus mempunyai planning, pengeluaran untuk apa, berapa, itu harus jelas tuh, harus jelas. Sehingga uang yang didapat itu kegunaannya sudah tertata, sudah teratur, sehingga hal tersebut akan mempermudah dalam pengelolaan yang namanya keuangan. Nah, banyak sekali orang yang melupakan hal ini. Kemudian alasan yang selanjutnya atau alasan yang kelima itu adalah di mana punya pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Nah, alasan ini dikarenakan banyak orang yang hanya menuruti keinginan, ikut tren, ikut gaya, gengsi dengan orang lain, bukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan, atau misalnya orang yang belilah berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan gengsi. Nah, banyak sekali orang yang keliru, mereka tidak memikirkan pendapat mereka bagaimana, kemudian gaya hidup mereka bagaimana. Jadi sebenarnya membuat seseorang itu sulit untuk kaya adalah di mana gaya hidup tuh lebih tinggi daripada yang namanya kebutuhan hidup. Karena jika hanya untuk kebutuhan hidup, berapapun sebenarnya kita cukup. Tapi ketika untuk gaya hidup, sebanyak apapun sebenarnya tidak cukup. Kemudian alasan yang keenam adalah di mana seseorang itu terlalu takut gagal sehingga takut atau tidak bisa berbuat apa-apa. Misal, takut untuk membuka bisnis, takut untuk membuka usaha. Nah, rasa takut untuk membuka bisnis, rasa takut untuk membuka usaha atau mencoba hal-hal baru inilah yang nantinya akan membuat seseorang itu hanya stuck. Tidak ada tidak ada eh, usaha-usaha lain yang dilakukan, usaha sampingan dan sebagainya. Jangan takut, berani ambil risiko. Jika ingin buka bisnis, buka. Jika ingin buka usaha, buka. Itu ya. Kemudian alasan yang ke-7 adalah di mana seseorang itu
mendengarkan nasihat, tapi yang didengarkan adalah nasihat orang-orang gagal. Bagaimana mungkin kita akan bisa berhasil? Bagaimana mungkin kita akan sukses ketika yang kita dengarkan adalah nasihat-nasihat orang-orang yang gagal? Tentu kan ketika kita mendengarkan nasihat orang-orang gagal, yang kita dapatkan hanyalah pesimisme, pesimisme, dan pesimisme, bukan sebuah keoptimisan. Jadi kita harus memperhatikan orang atau siapa atau pendapat dari siapa yang harus kita ambil. Jadi jangan semua pendapat itu kita ambil, tapi kita harus bisa memfilter, mensaring pendapat-pendapat, maksudnya kan pendapat-pendapatnya orang-orang yang sudah berhasil kan. Kemudian alasan yang kedelapan adalah di mana seseorang itu terus-menerus mengeluh dan membuat alasan. Ketika seseorang itu terus-menerus mengeluh, atau maksudnya ketika seseorang itu banyak mengeluh dan selalu membuat alasan, maka itu awal atau pertanda seseorang itu tidak pernah maju. Dan ketika seseorang itu tidak pernah maju, itu akan menghambat seseorang itu untuk yang namanya memiliki sebuah eh, kekayaan. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian alasan yang kesembilan ada di mana orang itu tidak mau belajar hal baru. Nah, padahalnya kan ketika kita tidak mau belajar hal baru, zaman ini kan terus berkembang. Zaman ini terus mengalami perubahan. Ketika kita tidak mau belajar hal baru, maka kita akan semakin ketertinggalan. Dan ketika kita tertinggal, kita tidak bisa bersaing dengan orang lain. Ketika kita tidak bisa bersaing dengan orang lain, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sebuahnya, kalau dalam bisnis itu persaingan bisnis, di mana seseorang itu sudah memainkan tren-tren digital untuk pemasaran-pemasaran mereka dan kita tidak belajar hal tersebut, maka kita akan tertinggal dengan orang lain gitu kan. Kemudian alasan yang selanjutnya itu adalah, atau alasan yang ke-10 adalah di mana seseorang itu tidak mendisiplinkan diri atau berada pada zona nyaman. Ketika seseorang itu tidak mampu mendisiplinkan diri dan hanya berada pada zona nyaman, apa yang akan mereka hasilkan? Tidak ada karya, tidak menjadi orang yang produktif, karena mereka menikmati kenyamanan tersebut. Nah, orang yang gagal adalah orang yang berada atau menikmati zona kenyamanannya tersebut. Jadi harus ditinggalkan. Kemudian alasan yang terakhir, alasan yang ke-11, kenapa seseorang atau kebanyakan orang itu tidak pernah menjadi kaya adalah berasumsi negatif pada orang yang kaya. Orang kaya itu jahat, orang kaya itu angkuh, orang kaya itu sombong, sehingga mereka takut untuk menjadi orang kaya tersebut. Dan itu adalah mental yang namanya kemiskinan. Jangan berasumsi buruk. Kan banyak orang kaya yang dermawan, suka bersedekah dan sebagainya, suka membantu orang lain. Kan semakin banyak uang yang kita miliki, semakin mudah kita untuk membantu orang lain. Gitu kan. Nah, itu tadi 11 alasan mengapa kebanyakan orang itu tidak pernah menjadi kaya. Demikian, semoga video ini bermanfaat.